Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan D dengan NIM 210204602019. Saya akan mempresentasikan mengenai karakteristik listrik saluran transmisi. Adapun definisi dari saluran transmisi, yaitu definisi saluran transmisi adalah jaringan kabel dan struktur yang digunakan untuk mengirimkan energi listrik dari pembangkit ke penggunaan akhir. Fungsi utama mendistribusikan daya listrik dengan efisien dan aman. Adapun pendahuluannya, yaitu karakteristik listrik saluran transmisi adalah konstanta saluran, yaitu induktansi, resistansi, dan kapasitansi. Adapun yang pertama itu induktansi. Induktan kawat 3 fase umumnya berlainan untuk masing-masing kawat. Namun karena perbedaannya kecil, nilai induktannya dari penghantar yang ditransposisikan yang diambil bila ketidakseimbangannya tidak besar. Induktansi F sama dengan frekuensi, GMD itu geometric mean distance, akar 3 D, AB, DBC, dan DCA. GMR itu geometric mean radius. R per K, K nya itu konstantan. Induktansi dapat dihitung dengan R per GMD. L sama dengan I tambah 0,4605 log 10. I nya itu induktansi karena flux magnet dalam kawat. 0,05 untuk kawat dengan penampakan bulat dalam kurun efisien per 1. Induktansi untuk susunan kawat sistem saluran ganda reaktan induktif saluran urutan positif sekuens induktif. Resistansi dari saluran yang ditransposisikan dinyatakan oleh W.A. Lewis sebagai berikut, yaitu XL sama dengan 0,004657 V log 10 GMD per GMR dengan ohm per mile. Induktansi timbal balik antara dua rangkaian disebut flux gandeng rangkaian pertama, karena arus pada rangkaian kedua I2 menghasilkan arus flux gandeng rangkaian 1 sebanyak 12. Mutual induktansi M12 sama dengan 12 per I2. Induktansi dan reaktif induktif. Penurunan rumus induktansi dan reaktif induktif dari konduktor diabaikan dua faktor, yaitu 1 efek kulik skin effect, 2 efek sekitar proximity effect. Induktansi dan reaktif induktif. Efek kulik adalah gejala pada arus bolak-balik kerapatan arus penampakan konduktor makin besar ke arah permukaan kawat, tetapi jika hanya meninjau frekuensi 50 Hz atau 60 Hz, pengaruh efek kulik sangat kecil sehingga dapat diabaikan. Efek sekitar adalah pengaruh kawat lain yang berada di samping kawat yang ditinjau sehingga distribusi flux tidak simetris, tetapi jika radius konduktor kecil terhadap jarak kedua kawat, maka efek sekitar sangat kecil sehingga dapat diabaikan juga. Induktansi saluran dengan penghantar terpadu. Gambar sebuah saluran berfasa tunggal yang terdiri dari dua penghantar. Dalam kasus penghantar terpadu atau jenis lilitan, dianggap semua serat adalah induktif dan membagi rata arus yang mengalir di dalamnya. Masing-masing penghantar merupakan satu sisi dari saluran yang digambarkan sebagai suatu kumpulan yang sembarang dari penghantar-penghantar yang tak berhingga banyaknya. Pembatas yang digunakan adalah serat-serat paralel berbentuk silinder dan memberikan arus merata. Adapun induktansi saluran dengan penghantar terpadu bisa kita lihat pada gambar di bawah ini. Induktansi saluran 3 fase dengan jarak pemisah yang sama. Berikut adalah gambar sederhana saluran 3 fase yang tersimpan dengan sudut yang sama sehingga membentuk segitiga sama sisi. Jika kita misalkan kawat netral tidak ada, arus fasor 3 fase seimbang, maka IA tambah IB tambah IC sama dengan 0. Bisa kita lihat gambar di sampingnya. Adapun GMD dan GMR, radius rata-rata geometris atau yang disingkat GMR dari suatu luas ialah limit dari jarak rata-rata geometris GMD antara pasangan elemen dalam suatu luas itu sendiri bila jumlah elemen itu diperbesar sampai tak terhingga. Ada yang pertama itu A. Teori Gue. Pada suatu lingkaran dengan radius R terdapat N titik yang jaraknya satu sama lain sama besar, maka GMD antara titik adalah GMD sama dengan 1 N pangkat minus 1 pemenang efisien. Jarak bersama antara pasangan titik itu adalah
sama dengan N, X sama dengan dalam kurung N min 1 jarak-jarak, dan hasil perkalian dari semua jarak itu adalah sama dengan pangkat N dalam kurung N min 1 dari GMD-nya. B, GMD dari suatu titik terhadap pusat lingkaran. C, GMD dari dua lingkaran dengan jarak titik pusatnya D12 adalah D12. Resistansi, nilai resistansi saluran transmisi dipengaruhi oleh resistivitas konduktor dan temperatur. Resistansi R dari sebuah pengantar sebanding dengan panjang I dan berbanding balik dengan luas penampannya. Resistansi R, resistansi pengantar saluran transmisi adalah penyebab yang terpenting dari rugi-rugi daya pada saluran transmisi. Jika tidak ada keterangan lain, maka yang dimaksud dengan istilah resistan adalah resistan efektif. Resistan efektif dari suatu pengantar adalah R sama dengan rugi pada pengantar per I pangkat 2 sama dengan ohm, di mana daya yang dinyatakan dalam watt dan adalah RMS pada pengantar dalam ampere. R sama dengan V I per A. William Stephenson tahun 1939 dengan V-nya itu resistivitasnya, R-nya itu resistansi, dan L itu panjang konduktor, dan A itu luas penampan. Perubahan resistansi tahanan logam dengan berubahnya suhu akan berubah secara linear pada batas-batas pengoperasian yang normal. R1 per R2 sama dengan T tambah T1 per T tambah T2. R1 dan R2 adalah resistansi pengantar pada suhu T1 dan T2. Dalam derajat Celcius, T merupakan konstantan. Jaringan tiga fasa, bila diadakan transposisi seperti gambar yang di atas bisa kita lihat di atas, DAB GMD antara fasa A dan B posisi 1, dan DBC GMD antara fasa B dan C posisi 1, DCA GMD antara fasa C dan A posisi 1. Kapasitansi adalah kemampuan dua konduktor yang dipisahkan oleh isolator untuk menyimpan muatan listrik pada tegangan yang diberikan di antara kedua. Bila pada dua konduktor yang terpisah oleh jarak tertentu dialirkan arus listrik, maka akan terbentuk flux elektrostatik dan dua konduktor tersebut berfungsi sebagai kapasitor. Kapasitansi, rumus untuk menentukan kapasitansi saluran adalah C 0,02413 per log 10 GMD per R. C-nya itu kapasitas, GMD-nya itu geometri mean distance, R-nya itu jaringan pengantar. Jatuh tegangan pada saluran transmisi adalah selisih antara tegangan pada pangkal pengiriman sendiri dan tegangan pada ujung penerima tenaga listrik. Pada saluran bolak-balik, besarnya tergantung pada impedan dan admitansi saluran serta pada beberapa faktor daya jatuh tegangan dinamakan regulasi tegangan. Jatuh tegangan yaitu Fs per Fr per Fr X kali 100%. Fs-nya itu tegangan pada pangkal pengiriman, Fr-nya itu tegangan pada ujung penerima. Contoh soal, R sama dengan 600 ohm, L sama dengan 2H, dan C-nya itu 10 mikrofarad. Tegangan sesaat sumber adalah V-nya itu 100 per 2 sin 100 T volt. Besar impedan rangkaian dan arus efektor sumber adalah, bisa kita lihat di bawah pembahasan contoh. Reaktansi induktif XL where R 100 min 2 100 kali 2 sama dengan 200 ohm. Reaksi kapasitas XC 1W sama dengan 1000 ohm. Besar impedansi Z R pangkat 2 tambah dalam kurung XL min C pangkat 2 sama dengan 600 pangkat 2 tambah 200 per 1000 pangkat 2 sama dengan 1000 ohm. Besar arus efektif IM FRS 100 min 2 100 pangkat 2 per 1000 sama dengan 0,1 pangkat 2 ampere. IF IM tambah F2 0,1 pangkat 2 per F2 sama dengan 0,1 ampere. Contoh soal, perhatikan rangkaian berikut, bisa kita lihat gambarnya. Contoh soal, akibat pengaruh arus bolak-balik pada rangkaian RL seri diperoleh data yang terdapat pada gambar di bawah. Pembahasan besar arus pada rangkaian RL, Fr-nya itu I kali 180 per I per 100, nya itu 0,8 ampere. Besar tegangan pada induktor, F pangkat 2 dengan F pangkat 2 R tambah F pangkat 2 L, 100 pangkat 2 tambah 80 pangkat 2 tambah F pangkat 2 FL 10.000 sama dengan 6.400
F pangkat 2L 10.000 kurang 6.400 F pangkat 2 3.600 F pangkat 2L FL 6.000 volt. Nilai reaktansi induktornya itu FL IXL 60 0,8 kali XL sama dengan XL 75 ohm. Contoh soal, sumber DC 2 volt dihubungkan dengan dua elemen listrik yang dipasang seri dan arus yang mengalir pada rangkaian tersebut 2000 mAh. Jika sumber DC diganti dengan AC 2 volt 50 Hz per 2 Hz, maka arus yang mengalir pada rangkaian menjadi 1000 mAh. Komponen listrik pada rangkaian ini adalah bahasan. Ketahui FDC 2 volt, IDC nya itu 2000 mA 0,2 ampere, FAC 2 volt, IAC nya 1000 mA 0,2 ampere, F 50 per Hz. Arus yang mengalir pada elemen yang mungkin adalah resistor dan induktor. Hambatan pada induktor jika menggunakan sumber tegangan DC adalah 0. R F per DC dan I per DC sama dengan 2 per 0,2 sama dengan 10 ohm. Dihubungkan dengan sumber AC 2 volt, arus yang mengalir 1000 mAh 0,21 set FAC per IAC sama dengan 2 per I 0,1 sama dengan 20 ohm. Set R pangkat 2 tambah XL pangkat 2 20 10 pangkat 2 tambah XL pangkat 2 400 sama dengan 100 tambah X pangkat 2 XF pangkat 2 tambah 400 min 1000 sama dengan 300 XL 10 pangkat min 10 pangkat 3 ohm. XL W kali L 10 kuadrat 3 2N mikrofarad kali L 10 pangkat 3 2N 50 kali L 10 pangkat 3 100 L 3 per 10 H. Itulah tadi hasil presentasi saya. Sekian dan terima kasih.